Kesalahan yang sering dilakukan oleh peserta yang ingin merantau kerja di Jepang, misalnya magang ataupun visa kerja Tokutegino no maupun visa engineer. Yang pertama itu, masih berencana mau masuk LPK, kalian udah bilang ke keluarga, tetangga, ataupun teman-teman terdekat kalian. Yang mana ini jadinya kalau kalian kelamaan berangkatnya, menurut pemikiran mereka, mereka pasti nanya sama kalian, kapan sih berangkatnya? Kapan sih berangkatnya gitu. Nantinya hal itu yang buat kalian sakit kepala dan buat kalian stres dan gak fokus untuk belajar. Kan gak mungkin kan setiap orang yang bertanya kayak gitu sama kalian, kalian jawab satu persatu. Yang kedua itu cinlok pada saat pendidikan di LPK. Nah, kebanyakan ini calon peserta magang biasanya. Jadi awalnya jomblo ketika belajar di LPK, nemu pasangan atau lawan jenis, tahu-taunya cinta lokasi, jadian nih. Nah, jadiannya bukan berarti jadi penyemangat untuk belajar. Nantinya itu bisa pemicu kalian sering bertengkar. Alhasil ya, dua-duanya nggak berangkat ke Jepang. Jadi kalau bisa dihindari dulu. Usahakan fokus sama tujuan di awal, gimana secepatnya bisa berangkat ke Jepang. Yang ketiga itu, khususnya buat Kensusei ataupun Tokuteki no, pakai dana talangan. Nah, kalau aku sih, nggak nyarani kalian untuk menggunakan dana talangan. Karena biasanya dan rata-rata dana talangan itu bunganya gede. Alhasil ketika kalian sampai di Jepang, kalian nyicil dana talangannya itu lumayan memberatkan sih, Wak. Bayangin aja nih, kita bicara pahit-pahitnya aja. Kalaulah gaji kalian di sini nggak tinggi, karena jam kerjanya juga nggak banyak, misalnya nggak ada lemburnya di perusahaan kalian nanti, paling kalian dapat gaji bersih kalian 10 jutaan. Ini khusus magang. Kalaupun TG ya paling naik sedikit lah, sekitar 12 ataupun 13. Nah, dana talangan yang harus kalian cicil ini nggak kemana, 3 sampai 5 juta rupiah per bulan. Habisnya cicilan ini sekitar 2 atau 3 tahun. Bayangin aja, selama itu kalian bisa jadi nggak nabung. Ya karena gimana, Wak? Jadi harus dipikirkan sampai di situ, jangan asal ambil dana talangan aja. Oh iya, Wak geng, buat kalian yang pengen tanya-tanya silahkan DM aja ke Instagram @aris9262_, jangan pernah DM ke TikTok. Karena itu sama aja pekerjaan yang sia-sia. Yang keempat itu, nggak belajar bahasa Jepang dengan sungguh-sungguh. Yang penting bisa lulus saja, OTW Jepang, lupa bahasa Jepangnya. Atau nggak pedulilah gitu. Nah, bahasa Jepang itu, Wak, memang banyak yang bilang nggak penting, yang penting kita bisa kerja aja. Tapi logikanya, kalau kita nggak bisa berbahasa sama sekali, atau minimalnya bahasa sehari-hari lah, yang akan kesulitan hidup di negara orang. Jadi usahakan walaupun nggak jago ataupun nggak pintar, minimalnya bisalah ngungkapin isi hati kalian. Contohnya lapar, pengen pergi ke supermarket, ataupun ada kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan, bisa kalian jelasin dengan bahasa yang sederhana. Itu udah mantap, Wak. Yang kelima dan sekaligus yang terakhir, jangan pernah pilih job gemba. Ciao.